penyesat jangan dibenci, tapi kesesatan harus dibenci. Sepakat nggak? Kesesatan harus dibenci dan harus dinyatakan. Lagi pula, saya menyatakan itu tuh bukan dengan menghujat dan menghina siapapun, ya. Coba tunjukkan ke saya satu video saja. Saya mengolok-olok nama nabimu itu atau mengolok-olok Tuhanmu itu. Ada nggak? Saya sekarang Tuhan pelihara tidak dijebloskan ke dalam penjara karena saya tidak bersalah. Iya toh? Gitu. Karena saya tak menghina, karena saya tak menghujat siapapun. Saya tidak mau menghujat nabimu itu, menghujat Tuhanmu itu, tidak mau. Tapi kenyataan bahwa di abad ke-7 ada golongan Saracen yang dikutuk dan diperangi oleh Yohanes dari Damaskus, harus saya nyatakan. Itu iman saya, internal di dalam iman saya. Jadi kamu jangan merasa, tapi kalau kamu merasa itu urusanmu. Saya hanya menyatakan apa yang diperangi oleh Yohanes dari Damaskus di abad ke-7, Saracen yang sesat. Dan kamu merasa mungkin itu mirip-mirip dengan kamu, it's your business. Itu bukan bisnis saya, itu bisnis kamu. Gitu loh. Ya, jadi itu urusanmu lah, gitu lah. Gitu. Jadi ya kami hanya melawan kesesatan aja sih. Ya, saya punya banyak buku Yohanes dari Damaskus yang memerangi bidat Saracen yang sesat itu, bidat yang tidak bertanggung jawab itu, yang tahu Kristen dari golongan Arianisme itu. Jadi kadang orang-orang yang di luar sana itu tuh tidak mengerti tentang hal-hal yang begitu. Jadi mereka bingung sendiri karena kedengkian, kebusukan hati, ya, roh-roh jahat yang menutupi pikiran mereka, ya, jin-jin, ya, pocong-pocong. Nah itu tuh menghambat mereka untuk bisa berpikir. Itu tuh membuat mereka tuh jadi tidak mengerti, ya, bingung lah begitu, ya. Jadi tidak heran sebenarnya mereka kenapa mereka selalu gagal paham dengan Tritunggal dan nggak paham-paham. Itu karena masih banyak selubung di dalam mereka, gitu. Sudah dengan jelas kok sebelum iman mereka lahir di abad ke-7, pengakuan iman Nisea Konstantinopel tahun 325 itu sudah selesai yang mengatakan aku percaya kepada satu Allah yakni Sang Bapa. Ya saya punya bukunya. Ya. Nih. Saya punya buku pengakuan iman Nisea yang ini adalah pengakuan iman Nisea, teman-teman. Nih, pengakuan iman Nisea. Di dalam pengakuan ini dikatakan, aku percaya kepada satu Allah, Sang Bapa yang Maha Kuasa pencipta langit dan bumi. Jadi sebenarnya sudah clear. Iman kita itu sudah selesai. Cuma setan-setan, hantu-hantu itu ingin membuat kekristenan itu seakan-akan bercela, seakan-akan itu bercacat dengan memfitnah. Gitu. Jadi memfitnah itu budaya penyesat. Memfitnah itu budaya orang-orang yang datang dari kejahatan. Padahal sejak semula kita tidak pernah mengimani hal yang seperti mereka fitnah karena itu. Saya tidak peduli sebenarnya, tapi ya saya lebih ke lebih ke prihatin aja sih. Gimana caranya melenyapkan si Elia ini gitu. Itu udah diancang-ancang itu. Yang kejadian 6 itu tentang anak-anak Allah dengan anak-anak manusia, itu penjelasannya gimana ya Kak Ailia? Ya. Anak-anak Allah dengan anak manusia ya. Kejadian 6. Iya. Nah, anak-anak Allah di sana itu merujuk kepada keturunan Set. Kain kan sudah mati. Habel kan sudah mati digantikan sama Set. Nah, anak-anak Allah di sana itu merujuk kepada keturunan Kain yang saleh. Keturunan Set yang saleh. Anak-anak manusia di sana adalah keturunan Kain yang berdosa. Ketika mereka kawin campur, lahirlah Nephilim.
Nefilim itu dari kata Ibrani nafal. Nafal itu artinya jatuh. Nefilim itu bentuk jamak yang artinya ketika kawin campur antara anak-anak yang baik, yaitu anak-anaknya Set, dengan anak-anak yang kotor, anak-anak manusia yaitu keturunan Kain, maka lahirlah Nefilim, orang-orang yang jatuh ke dalam dosa. Itulah yang dimusnahkan oleh Allah dan menyisakan Nuh dengan 3 anaknya, istrinya dan menantunya di dalam bahtera itu. Oh gitu. Ya, itu bukan malaikat karena Yesus sendiri bilang malaikat tidak kawin mengawin. Gitu. Yang orang-orang raksasa itu yang Ya, orang-orang raksasa itu memang dulu orang itu ukurannya gede-gede, gigantos dalam Septuaginta disebut. Ya itu mereka itu, yang Nefilim itu tadi yang kuat-kuat itu loh. Oh gitu. Terus Kak Elia mau tanya lagi yang tentang perumpamaan Tuhan Yesus yang tentang bendahara yang cerdik itu yang Tuhan puji, padahal dia mengubah itu surat-surat hutang dari yang berhutang sama tuannya. Tetapi malah Tuhan Yesus memuji bendahara tersebut, bahkan terus Tuhan Yesus bilang, ikatlah persahabatan dengan menggunakan mamon yang tidak jujur. Itu pengertiannya itu seperti bagaimana ya Kak Elia? Oke. Pengertiannya itu coba kita baca ya. Dalam di Matius ya. Oh ya. Kita baca dalam Lukas 16 ya. Nah, dikatakan begini. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara, kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu mengamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apakah yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungjawaban atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Kata bendahara itu dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara, mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Lalu ayat 4, aku tahu apa yang akan aku perbuat supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Nah, lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya, katanya kepada yang pertama, berapakah hutangmu kepada tuanku? Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, duduklah dan buatlah surat hutang lain, sekarang juga 50 tempayan. Ya, ayat 7, kemudian ia berkata kepada yang kedua, dan berapakah hutangmu? Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Ya, katanya kepada orang itu, inilah surat hutang, membuatlah surat hutang lain 80 pikul. Lalu Tuhan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu karena ia telah bertindak dengan cerdik, sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Artinya itu apa? Sebenarnya gini, moral yang mau disampaikan oleh Tuhan Yesus di situ adalah harta yang dibebas utangkan oleh debitur, dibebas hutangkan kepada para penghutang. Debitur itu kan penghutang. Penghutang bendahara itu bukan miliknya, tetapi milik tuannya. Maka bendahara itu seperti merasa tidak rugi atau tidak dirugikan kalau dia memberikan kemurahan hatinya kepada yang berutang. Lagi pula itu bukan utangnya kok gitu. Nah, sebaliknya bendahara itu merasa aman dengan caranya memberikan diskon kepada para penghutang itu. Nah, itu penting bagi kedudukannya di masa depan. Dalam artian dia tidak dipecat atau malah dipermasalahkan di pengadilan, begitulah. Nah, dengan mempergunakan perumpamaan bendahara yang tidak jujur, Yesus itu mau menasehati murid-muridnya untuk memberikan uang atau harta mereka kepada yang membutuhkan sebanyak-banyaknya, sehingga mereka akan mendapatkan penghargaan Allah dan disambut untuk hidup di dalam rumahnya selalu. Makanya itu anak-anak terang atau umat Tuhan itu tidak boleh mengikat hatinya pada harta duniawi.
ya, di mana umat Tuhan itu seharusnya memberi dengan murah hati kepada sesuatu yang bukan miliknya, tetapi milik Allah. Sama seperti kemurahan hatinya atas apa yang bukan miliknya si bendahara ini kepada orang yang Iya. Gitu ya. Nah, saya mau minta penjelasan dari kakak soal misalnya nih, kalau teman-teman muslim saya tanya ke saya, kan saya kurang pemahaman, mungkin ya kurang baca Alkitab, atau maksudnya kurang pemahaman karena belum baca Alkitab sampai selesai atau gimana begitu. Jadi saya mau tanya, misalnya teman-teman Islam saya tanya begini, apa itu? Apa bedanya Tuhan, maksudnya apa bedanya Tuhan Yesus dengan Tuhan Allah? Kenapa kita punya Tuhan dua begitu? Maksudnya apa pandangan mereka ke kita itu kenapa begitu? Kenapa, maksudnya pandangan mereka kenapa kita punya Tuhan itu ada tiga? Nah, maksudnya bagaimana saya mau menjelaskan kepada mereka, sedangkan saya memang mengimani dengan iman saya bahwa Tuhan saya hidup gitu, untuk memberikan pengertian itu kepada mereka. Tuhan tiga. Itu saja sih, Kak. Iman Kristen itu tidak pernah percaya Tuhan tiga. Ya. Yesus itu disebut Tuhan itu karena ketuhanan Bapa. Gini deh, logikanya begini. Kamu satu nggak manusia? Betul nggak? Kamu satu nggak? Satu. Misalnya kamu diberi gelar. Iya, satu, Kak. Ya. Misalnya kamu diberi gelar direktur lah ya, kamu direktur. Sekarang pertanyaan saya, yang direktur itu tubuhmu, akal budimu, atau rohmu? Tubuh. Loh, kalau tubuh tanpa firman, tanpa akal budi dan tanpa rohmu itu kan hanya mayat. Iya, benar. Iya, Kak. Kalau hanya roh itu hanya gentayangan, hantu. Kalau ya, hanya benar. Nah, jadi kalau saya berikan kamu gelar sebagai direktur, atau saya beri kamu gelar sebagai sekretaris begitu, ya, gelar sekretaris itu adalah tubuhmu, pikiranmu, dan rohmu. Karena kalau pikiran dan rohmu tidak ada, kamu tidak mungkin digelari sebagai sekretaris karena kamu sudah mati. Ya, benar, Kak, benar. Nah, Allah Sang Bapa, ya. Firman-Nya, kalau Sang Bapa itu Tuhan, maka firman dan rohnya pasti Tuhan. Yesus adalah firman. Tapi apakah ada tiga Tuhan? Nah, sekarang pertanyaan saya, kalau tubuhmu adalah direktur, firmanmu adalah direktur, rohmu adalah direktur, ada berapa direktur? Satu saja, Kak. Satu. Iya. Begitu. Ketuhanan Yesus itu karena ketuhanan Bapa, karena Yesus adalah firman yang di dalam Bapa. Yohanes 1 ayat 3, Yohanes 1 ayat 14. Gitu kan? Baik, Kak. Kamu nih, kamu mengatakan dirimu kepada saya nih nggak lihat wajah kamu, tapi saya bisa tahu kamu melalui firmanmu yang menjadi suara. Iya. Nah, gitu. Demikian juga dengan ada tiga Allah. Kamu manusia nggak? Manusia. Tubuhmu manusia nggak? Manusia. Rohmu roh manusia nggak? Roh manusia. Akal budimu akal budi manusia nggak? Iya, roh manusia. Ada berapa manusia? Satu saja, Kak. Satu saja. Jadi Tritunggal itu tuh tidak berbicara berapa Allah. Umat abad ke-7 itu gagal paham. Ya, tapi Tritunggal itu berbicara tentang bagaimana Allah kita yang satu itu. Seperti apa Allah kita yang satu itu. Oh, ternyata Allah kita yang satu itu adalah Sang Bapa yang memiliki firman dan roh. Titik. Jadi Tritunggal itu berbicara tentang Allah yang hidup, Allah yang menghidupi dengan rohnya, dan Allah yang menjadikan semua dengan firman-Nya, Allah yang aktif menciptakan melalui firman-Nya yang tidak bisu, dan yang aktif menghidupi dengan hembusan rohnya yang kudus.
Jadi Tritunggal itu berbicara tentang Ya. Dia sebagai Allah yang hidup. Kalau Bapa itu adalah Allah, kalau Bapa adalah Tuhan, maka yang di dalam Bapa pastilah Tuhan dan Allah. Maka firman yang di dalam Bapa dan Roh Kudus yang di dalam Bapa otomatis adalah Tuhan dan Allah. Kalau Bapa itu maha kuasa, Bapa itu kekal, Bapa itu maha hadir, maka firman-Nya pun kekal. Rohnya pun kekal, karena tidak ada waktu di mana Bapa tanpa firman dan tanpa roh. Gitu. Jadi ya Iya. gitu ya. Iya, makasih Kak untuk penjelasan firman-Nya. Saya mengucap syukur karena kakak sudah bisa menjelaskan ke saya supaya saya punya pengertian akan firman Tuhan juga semakin baik ke depan, maksudnya semakin mengenal Tuhan, semakin ingin tahu akan Tuhan. Terima kasih banyak Kak, Tuhan memberkati. Oh, Protestan sama karismatik bedanya apa? Protestan itu gereja yang pro testamen. Kalau karismatik gereja yang lebih mengedepankan karismata atau karunia. Makanya nggak heran di gereja. Soalnya kan aku kan di perantauan, jadi sukanya aku kan pindah-pindah. Jadi kadang aku gereja di Protestan, kadang gereja Nggak di... boleh gitu bro, nggak boleh. Kamu harus tertanam di satu gereja. Oh, itu salah ya? Malah nggak boleh. Kamu harus tertanam di satu gereja. Biar kamu di cover rohani itu ada. Biar kamu nggak ngelantur juga, nggak bingung. Oh, kalau misalkan kan kadang kan gereja kan di tempat saya sekarang nih, yang dekatnya itu Protestan, jadi aku gereja di Protestan gitu. Oh nggak apa-apa kalau itu, tapi kamu harus tetap tertanam di satu gereja tertentu. Nah, kalau misalkan suatu tempat lagi pindah, adanya di situ karismatik, aku ke karismatik lagi, itu salah ya? Oh nggak apa-apa kalau yang begitu nggak apa-apa, tapi Oh, nggak jangan apa-apa ya? kalau di gereja di lingkungan kita, kalau di lingkungan kita ada gereja yang di mana kamu tertanam ya harus di situ, karena itu yang nge-cover kamu, itu yang menabiskan kamu. Bukan berarti aku gereja di sini ada karismatik sama Protestan, aku pindah-pindah, bukan. Cuman aku milih yang lebih dekat aja, menurutku sama gitu. Nah ya, enggak masalah. Bener ya Kak ya? Ya. Di bawah ini ada yang bilang, awal kedatanganmu saja sada itu untuk membenci. Kesesatan harus dibenci, bro. Iya, Halo. dengar ya. Ini tuh sifatnya cuman discuss aja ya. Jadi kan gue itu tuh beberapa saat lalu tuh belajar mengenai doktrin predestinasi ya. Cuman tuh dari pembelajaran. Jangan di ini bro, saya nggak dengar suaramu kalau lu keluar dari aplikasi. Kalau sekarang udah kedengaran nggak? Udah. Oke. Nah dari hal yang gue pelajari itu gue jadi sedikit bingung sih. Ini ceritanya gue pingin tahu point of view lo aja ya. Nah dari situ gue belajar sebenarnya tuh hakikat kita sebagai manusia itu sebenarnya apa gitu loh. Karena tuh gue merasa apakah gue ini cuman apakah hakikat gue sebagai ciptaan doang atau gue sebagai robot gitu loh. Karena kan at the end gitu ya, kita kan maksudnya Tuhan sebagai Allah yang maha kuasa, dia sebenarnya kan udah tahu nih bahwa orang-orang ini nih akan diselamatkan atau akan dibinasakan gitu kan ya. Sementara bisa nggak gue bilang kalau sebenarnya tuh Tuhan itu udah tahu cerita hidup kita dari kita awal sampai kita nanti meninggal. Betul. Nah benar kan. So basically Tuhan udah tahu dong kalau misalkan kita nanti, maksudnya gini, Tuhan udah tahu dong kalau kita ini sebenarnya adalah umat pilihannya dia atau umat yang akan dibinasakan gitu. Ya, jadi kamu bertanya tentang predestinasi, lalu tentang hakikat kita Tuhan sebagai manusia yang itu maha tahu, sebenarnya apa lalu gitu. tentang dia tahu. Jadi maksudnya gini, kalaulah kita belajar, kalaulah kita misalkan pada akhirnya Tuhan sudah, maksudnya kan Allah itu kan Allah yang maha kuasa ya, kita kan percaya itu ya sebagai seorang Kristen ya, artinya dia mengetahui segala aspek gitu ya. Nah kalau misalkan sampai pada akhirnya seseorang itu tuh udah ditentukan masuk surga atau akan dibinasakan, terus
esensi kita. Apa yang dicipta? Iya, maksudnya kayak itu loh. Maksudnya ini gue pingin tahu Oke, paham. esensi kita hidup Oke. apa gitu loh. Buka telingamu lebar-lebar sambil Oke. berdoa, dengarkan ini ya. Oke. Jadi begini bro, saya tahu kebingunganmu itu. Oh, yang kamu tanyakan begini, kalau Tuhan sudah tahu segala sesuatu, pengetahuan Tuhan itu tidak menjadi dasar penetapannya. Sekali lagi, pengetahuan Tuhan tidak menjadi dasar penetapannya. Misalnya begini, Elia besok membunuh orang. Nah, Tuhan tahu besok saya akan membunuh. Tetapi bukan Tuhan yang memaksa saya, yang memprogram saya untuk membunuh. Tetapi saya membunuh oleh karena keinginan saya, tetapi pengetahuan Tuhan yang kairos itu mendahului pengetahuan kita. Nah, demikian juga dengan manusia. Tuhan sudah tahu dong bahwa manusia ada yang nantinya masuk surga, masuk neraka. Sudah. Tetapi bukan Tuhan yang membuat mereka masuk surga, masuk neraka. Yang membuat orang masuk neraka adalah dosa mereka sendiri. Dan Tuhan itu membiarkan manusia mengikuti kemauannya. Makanya di dalam pengadilan ada penghakiman untuk menghakimi pilihan kamu. Tapi hukum sudah dinyatakan bagi kamu, itulah free will. Sama seperti Adam dan Hawa, ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Tuhan tahu mereka akan jatuh. Tetapi kenapa sih tetap diciptakan? Ya, karena Tuhan sediakan solusinya. Apa itu? Kristus. Makanya ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, pada saat yang sama Dia menjanjikan Mesias penyelamat. Jadi jangan bilang begini, kok Tuhan itu tuh nggak adil ya, ada orang masuk surga masuk neraka. Kamu yang membuat kamu masuk neraka dengan tidak mau percaya kepada penawar yang diberikan bagi dunia kepada Adam dan Hawa, yaitu Mesias. Karena ada will di dalam kamu. Nah, tujuan kita diciptakan itu untuk apa? Kejadian 1 ayat 28. Beranak cuculah dan penuhilah seluruh bumi. Kita itu tidak pernah diciptakan untuk mengalami kematian. Kita itu diciptakan untuk hidup yang kekal. Yang membuat kita mati itu apa? Dosa. Roma 6 ayat 23. Nah, karena Tuhan tahu bahwa manusia akan berdosa, pada saat yang sama Tuhan berikan Mesias yang mengalahkan dosa itu. Jadi kondisinya netral. Kondisinya itu sudah netral. Ya. Tuhan tahu manusia jatuh ke dalam dosa, dunia menjadi rusak. Tapi pada saatnya Tuhan berikan Mesias, yaitu Yesus, yang mengalahkan kematian itu, netral. Tetapi ada golongan manusia yang mengeraskan hatinya oleh karena free will-nya, menolak penawarnya yaitu Yesus, dan ada yang menerimanya, itulah mereka yang mengambil bagian di dalam karya keselamatan dan hidup kekal. Tapi berarti free will itu masih ada ya menurut lo ya? Free will itu ada, will yang free itu ada. Meskipun natur dosa sudah ada di dalam kita. Bukan seperti will sebelum kejatuhan manusia ke dalam dosa, tapi will yang sudah dipengaruhi dengan dosa. Makanya Nabi Yesaya berkata bahwa segala kesalehan kami sekalian seperti kain kotor di hadapan Allah. Gitu. Iya paham. Oke. Berarti tuh oke. Berarti ini ya, coba ya, maksudnya correct me if I'm wrong ya. Berarti tuh sebenarnya bisa nggak gue bilang kalau sebenarnya gimana ya, gue bingung juga bentar. Yaudah deh, gue coba merenung dulu deh, Elia. Thank you ya. Enggak, tanya aja kebingungannya apa. Tapi ingat prinsipnya yang tadi yang saya katakan. Pengetahuan Tuhan tidak menjadi dasar penetapannya. Karena apa? Ada will yang diberikan. Yang will yang free itu diberikan kepada manusia. Makanya ada penghakiman. Kalau Tuhan sudah program semua, untuk apa dia menghakimi apa yang dia program sendiri?
Enggak sih, gue jadi kayak berpikir gini sih kayak maksudnya kalaupun lu percaya, kalau misalnya lu berstatement bahwa Tuhan maha kuasa, tapi berarti nggak adil dong gitu ya, nggak adil. Maksudnya berarti dia tahu dong kalau misalkan ini orang akan masuk, akan diadili lah gitu ya, akan diadili di akhir zaman dan akan diselamatkan. Berarti sebenarnya dengan kesadaran kita pun dikasih kesempatan juga nggak sih, kayak ya udah lu mau pilih yang mana, lu mau bertobat atau enggak gitu kan ya. Maksudnya kayak decision pun ya kita, maksudnya Tuhan tetap kasih kita decision untuk memilih, untuk mengikuti dia, misalnya mengakui dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, atau malah sampai pada akhirnya kita nggak percaya dia gitu nggak sih? Betul. Oh oke, not yet. Oke, thank you ya Elia. Oke, thank you ya. Tuhan berkati.